Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di channel Komputekno. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat titik dua yang rapi dan lurus dari atas ke bawah. Titik dua yang saya maksud adalah titik dua di mana kita mengisi form seperti ini ya. Nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat pendidikan, keterangan, dan pada form-form yang lain ya yang membutuhkan perincian seperti ini ya. Sebagai contoh, kita membuat tanda tangan yang lurus adalah seperti ini. Nah, ini titik dua ya teman-teman ya. Nah, untuk mengisi ini untuk bagian nama, kemudian misalnya ini kita isikan Andi, kemudian untuk mengisi alamat titik dua ini pun harus lurus ke bawah. Kemudian poin-poin selanjutnya titik dua ini harus lurus dari atas ke bawah. Lalu bagaimana cara membuatnya? Kita kembalikan dulu ke kondisi awal ya teman-teman. Nah, untuk mempraktekkan pembuatan titik dua seperti ini, ada beberapa pemahaman yang perlu teman-teman ketahui. Pertama adalah teman-teman harus mengaktifkan dulu yang namanya left tab ya. Di pada sudut ini yang saya tulis dengan kursor ini pastikan dulu di sini ada tanda seperti huruf L ya. Ketika kursor kita dekatkan maka ada tulisan left tab ya. Ini adalah tombol tabulasi kiri. Jika pada komputer teman-teman ini belum pada posisi left tab, silakan diklik sampai tombolnya berubah menjadi huruf L. Ini bisa, kalau kita klik bisa berubah nih ya. Nah, pastikan di sini sudah tertera huruf L ya. Kalau sudah ada huruf L berarti sudah aktif. Nah, yang kedua adalah ruler atau mistar pada bagian atas lembar kerja Microsoft Word. Pastikan juga sudah muncul ya. Jika belum maka silakan tampilkan dengan mengklik menu view, kemudian checklist pastikan pada bagian ruler. Nah, ini kan nggak ada ruler, belum tampil ya. Klik view, kemudian checklist pada ruler. Atau dengan cara lain, pada bagian atas scroll bar, ini kan scroll bar, nah bagian atas nih yang saya tunjuk dengan mouse ya. Nah, ini bisa teman-teman klik. Ini sekali klik akan menghilangkan ruler, klik kembali akan memunculkan ruler. Nah, begitu caranya untuk menampilkan ruler. Kembali kita pada pembahasan mengenai pembuatan titik dua yang lurus. Kita mulai saja. Pertama, kita seleksi dulu ya poin-poin yang akan kita buat titik duanya. Kemudian kita tentukan dulu poin yang kalimatnya paling panjang. Di sini ada nama dan sebagainya. Yang paling panjang kalimatnya adalah riwayat pendidikan. Oh iya, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana cara membuat titik dua itu ya, yang lurus dari atas ke bawah. Nanti teman-teman bisa sesuaikan data yang sesuai dengan kondisi yang ingin teman-teman buat sekalian. Setelah kita seleksi dan kita tentukan kalimat yang paling panjang, kita bikin titik berhentinya. Titik berhentinya yaitu
dengan mengaktifkan tadi ya, tabulasi tadi ya, tombol tabulasi. Caranya kepada mistar kita klik saja sekali, kira-kira di sebelah poin yang kalimatnya paling panjang, kira-kira di sini ya, ini lurus ke atas sana. Kita klik saja. Nah, ini sudah ada huruf L nya, artinya tabulasi sudah muncul. Nah, ini adalah nanti untuk pembuatan titik 2 nya. Kemudian kita klik sekali lagi, kita bikin tab sekali lagi untuk pengisian poin-poinnya ya, datanya ya, kira-kira di sini. Kira-kira perlu teman-teman ketahui, untuk tombol tab ini nanti bisa teman-teman geser semua, bisa teman-teman geser. Jika dirasa kurang ke kanan, bisa geser ke kanan atau ke kiri, ditentukan tergantung nanti kondisinya. Kita mulai saja untuk nama. Kita untuk menuju ke titik pemberhentian ini, kita tekan tombol tab pada keyboard ya. Nah, ini langsung menuju ke sini. Kemudian kita ketikkan titik 2. Nah, kemudian kita klik tekan tombol tab sekali lagi untuk mengisikan poinnya. Nah, ini lurus dengan titik pemberhentian yang di atas ya, lurus nanti dari atas ke bawah juga, misalnya gini. Dengan cara yang sama kita ulangi untuk mengisi alamat. Kita tekan tombol tab, titik 2, tab lagi, kemudian jenis kelamin, tekan tab lagi, titik 2, tekan tab, pekerjaan, tekan tab, isikan titik 2, tekan tab lagi, tekan tab, titik 2. Nah, untuk mengisi riwayat pendidikan, kita contohkan misalnya ini adalah lebih kompleks lagi ya. Misalnya di sini ada lebih dari satu poin, misalnya nanti ada A, B, C. Yang perlu kita lakukan, kita akan menambah satu tab lagi teman-teman ya. Ini kita misalnya kita isikan dulu yang poin pertama. Setelah titik 2 tab lagi. Nah, sini A. A titik 2 A titik. Nah, kita memerlukan satu tab lagi untuk mengisi poinnya. Misalnya di sini. Tab lagi. Nah, misalnya di sini. Di enter, tab lagi. Nah, kita tidak perlu mengisi titik 2 ya di sini ya. Kita langsung tab lagi. Kemudian B titik, tab lagi. Kemudian enter, tab. Ini sekedar contoh ya teman-teman, nanti teman-teman bisa latihan sendiri dengan cara yang seperti ini. Kemudian untuk mengisi keterangan, pertama kita bikin titik 2 seperti yang di atas. Kita tekan tombol tab,
Nah, sampai sini isikan titik 2, kemudian tab lagi untuk mengisi poinnya yang lurus di atas. Nah, misalnya ini keterangan ini terdiri dari nanti lebih dari satu baris, hingga misalnya ada 3 baris, maka agar terlihat rapi kita perlu membuat pembatas sebelah kiri sini ya nanti ya, sehingga nanti ketika kita mengetikkan baris pertama dan sudah melebihi margin, itu nanti turun otomatis akan tercetak ke sini ya, tertulis ke sini, nggak langsung ke bawah keterangan sini ya. Jadi nanti ketika kita lihat bisa rapi dari atas ke bawah. Kita mulai saja. Untuk mempraktekkan ini kita perlu membatasi poin sebelah sini dengan yang namanya ini teman-teman, hanging indent ya. Pada lembar kerja Microsoft Word teman-teman, pada sisi kiri atas, pada bagian mistar atau ruler sebelah kiri, di atas garis margin kiri, teman-teman bisa lihat ini namanya left indent ya. Nah, ini terdiri dari ada 2 bagian. Bagian pertama ini yang runcing menghadap ke atas, ini namanya adalah left indent. Ada 2 fungsi ya teman-teman, yang runcing menghadap ke atas adalah left indent dan hanging indent. Nah, yang bagian runcing menghadap ke bawah itu namanya first line indent ya. Nah, yang kita gunakan pada bagian ini adalah yang hanging indent. Jadi ketika penunjuk mouse kita dekatkan pada bagian bawah runcing yang menghadap ke atas, ini yang bagian bawah kan left indent. Nah, kita ambil yang bagian sedikit ke atas, yang bagian runcing ini akan berubah menjadi hanging indent. Kemudian klik dan tahan, gerakkan, luruskan dengan poin yang tab ini ya, yang lurus tab dengan ini ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti ketika kita mengetik isi poin pada keterangan sini dan melebihi 1 baris, otomatis akan turun ke sini kalimatnya dan tidak akan turun ke sebelah bawah keterangan. Kita misalnya saja kita ngetik asal ya, ini sebagai contoh untuk mempraktekkan saja. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini lurus kan di atas, dari atas ke bawah. Atau misalnya kita ingin membuat pengisian form yang bernomor ya, ini kan yang biasa. Kemudian kita enter. Misalnya ini sama juga seperti yang di atas, misalnya bernomor ya teman-teman ya. Sudah di sini udah titik 2, kita tab, kemudian nomor 1 titik, kita butuh tab 1 lagi ya.
misalnya siapa ya, enter, tab nomor 2 titik, tab lagi, tab 3 titik, tab, jadi kita membuat tabulasi itu tidak sulit teman-teman, mudah. Ketika kita ingin membuat poin di bawah ini dan SMA, misalnya di SMA ini ada perincian lagi, itu pun mudah teman-teman ya. Tinggal tab. Nah, misalnya strip gitu, tab, tombol tab lagi pada keyboard, strip, begitu ya teman-teman cara membuat titik 2 yang lurus dan rapi. Dengan teknik seperti ini teman-teman bisa menerapkan pada formulir-formulir yang lainnya. Jangan lupa untuk membuat seperti ini, jarak barisnya juga teman-teman harus ini ya, atur ya. Blok saja semua, CTRL ditambah huruf A, tekan pada keyboard. Misalnya kita ingin membuat jarak baris berapa sesuai dengan teman-teman, 1,1 atau 1,5 atau 1. Begitu saja teman-teman, bagaimana cara membuat titik 2 yang rapi, yang lurus dari atas ke bawah. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.